Oke, perkenalkan nama saya Gideon Renneker. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Geografi. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh non-fotografik sistem satelit. Pengertian penginderaan jauh menurut Caldwell 1984. Penginderaan jauh yaitu suatu pengukuran atau perolehan data pada objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain di atas atau jauh dari objek yang diindra. Menurut Curran 1985, penginderaan jauh yaitu penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan lokasi tertentu. 1. Satelit alami adalah benda-benda luar angkasa bukan buatan manusia yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya, seperti misalnya bulan adalah satelit alami. Sebenarnya terminologi ini berlaku juga bagi planet yang mengelilingi sebuah bintang, atau bahkan sebuah bintang yang mengelilingi pusat galaksi, tapi jarang digunakan. Bumi sendiri sebenarnya merupakan satelit alami matahari. 2. Satelit buatan adalah benda buatan manusia yang beredar mengelilingi benda lain, misalnya satelit palapa yang mengelilingi bumi. 3. Satelit komunikasi adalah sebuah satelit buatan yang ditempatkan di angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Satelit komunikasi modern menggunakan orbit geosinkronus, orbit Molniya atau orbit bumi rendah. Untuk pelayanan tetap, satelit komunikasi menyediakan sebuah teknologi tambahan bagi kabel komunikasi kapal selam optik fiber. Untuk aplikasi bergerak seperti komunikasi ke kapal laut dan pesawat terbang, di mana aplikasi tersebut kabel tidak praktis atau tidak bulat. Oke, di sini macam-macam penginderaan jauh non-fotografik sistem satelit. A. Satelit sumber daya alam. 1. Landsat atau Land Resources Satellite milik Amerika Serikat. Diluncurkan pertama kali pada tahun 1972 dengan nama ARDS-1, Earth Resource Technology Satellite pertama. Proyek eksperimental ini sukses dan dilanjutkan dengan peluncuran selanjutnya seri kedua, tapi dengan berganti nama menjadi Landsat, sehingga Earth-1 pun berganti nama menjadi Landsat 1. 2. SPOT atau Sistem Prototype de Observation de la Terre milik Prancis. SPOT adalah citra satelit milik Prancis. SPOT didirikan pada tahun 1986 yang sifatnya komersialis dan bukan eksperimental. SPOT telah dikembangkan oleh beberapa negara dengan 30 negara yang telah memiliki satelit bumi. SPOT didirikan pada tanggal 28 Februari 1986. SPOT ini banyak dimanfaatkan untuk mencari sumber daya alam, mengamalkan cuaca atau klimatologi, kegiatan navigasi, memantau kegiatan manusia, dan memantau fenomena alam. 3. MOS atau Marine Observation Satellite milik Jepang adalah satelit pengamat atau penyelidik bumi yang pertama kali dibangun oleh Jepang dengan memakai teknologi mereka sendiri. Diluncurkan pada Februari 1987, 3 sumbu stabil pesawat ruang angkasa dilakukan visible dan thermal infrared radiometer atau PTIR untuk mengukur suhu permukaan laut yang lainnya, yaitu multispectral electronic surface scanning, B. Microwave Scanning Radiometer atau MSR, C. Pengumpulan data sistem atau DCS. Oceanografi ruang berbasis dilakukan di Jepang oleh 2 kelautan observasi satelit atau MOS, ditempatkan di orbit matahari sinkronis sekitar 910 km dengan kemiringan 99,1 derajat. 4. Luna milik Rusia, dikenal juga sebagai Meksha, bahasa Rusia atau mimpi, adalah sebuah wahana antariksa pertama yang mencapai daerah sekitar bulan. Merupakan misi pertama dari program Luna milik Uni Soviet. Wahana ini direncanakan untuk menabrak bulan, namun gagal dan menjadi objek buatan manusia pertama yang melayang-layang dalam orbit mengitari matahari.
CSAT atau Sea Satelit milik Amerika Serikat. CSAT adalah satelit pengorbit bumi pertama yang dirancang untuk penginderaan jauh lautan bumi dan membawa radar aperture synthesis atau SAR pertama yang dimuat ke wahana antariksa. Misi ini dirancang untuk mendemonstrasikan kelayakan pemantauan satelit global untuk fenomena oceanografi serta membantu menentukan sistem operasi sistem satelit penginderaan jauh lautan di masa depan. Tujuan khusus satelit ini adalah untuk mengumpulkan data tentang angin permukaan laut, suhu permukaan laut, tinggi gelombang, gelombang internal, air atmosfer, fitur es, dan topografi laut. ERS atau Earth Resources Satelit milik Eropa merupakan program satelit observasi bumi pertama dari European Space Agency atau ESA, Badan Antariksa Eropa, yang beroperasi pada orbit polar dan terdiri dari dua satelit yakni ERS-1 dan ERS-2. Satelit ERS-1 atau COSPAR 1991-050A diluncurkan pada tanggal 17 Juli 1991 yang bertempat di Guyana Space Center, Guyana, Prancis. Menggunakan roket pengangkut Ariane 4, satelit ditempatkan pada orbit polar Sun Synchronous pada ketinggian 782 sampai 785 km di atas permukaan bumi. B. Satelit cuaca. TIROS atau Thermal Infrared Observation Satelit milik Amerika Serikat merupakan serangkaian satelit cuaca awal yang diluncurkan oleh Amerika Serikat, dimulai dengan TIROS 1 pada 1960. TIROS adalah satelit pertama yang mampu melakukan penginderaan jauh bumi, memungkinkan para ilmuwan untuk melihat bumi dari perspektif baru. GOES atau Geostationary Operational Environmental Satellite milik Amerika Serikat. Satelit lingkungan operasional geostasioner atau GOES yang dioperasikan oleh Divisi Layanan Satelit, Data dan Informasi Lingkungan Nasional atau NOAA. Amerika Serikat mendukung perakiraan cuaca, pelacakan badai parah, dan penelitian meteorologi. Pesawat ruang angkasa dan elemen berbasis darat dari sistem bekerja sama untuk menyediakan aliran data lingkungan yang berkelanjutan. Meteosat atau Meteorological Satellite milik Lembaga Antariksa Eropa. Satelit Meteosat dikelola oleh Lembaga Antariksa Eropa atau ESA dan diletakkan di atas Afrika pada Bujur Greenwich. Meteosat 1 diluncurkan pada bulan November 1977 dan rusak pada 1979. Sedangkan Meteosat 2 diluncurkan pada bulan Juni 1981. Pemanfaatan data Meteosat dalam berbagai keperluan antara lain bidang klimatologi untuk pengukuran suhu permukaan air laut, pengukuran suhu permukaan daratan, dan penentuan arah angin. B. Bidang penggunaan lahan untuk pemetaan dan memantau bahaya alamiah. Skylab milik Amerika Serikat. Skylab adalah stasiun luar angkasa yang diluncurkan dan dioperasikan oleh NASA dan stasiun ruang angkasa pertama Amerika Serikat. Skylab mengorbit bumi pada tahun 1973 sampai 1979 dan berisi ruang kerja, observatorium surya, dan sistem lainnya. Stasiun ini diluncurkan dengan roket tak berawak Saturn V yang dimodifikasi dengan massa 169.950 pon atau sama dengan 70 ton. OAO-2 atau Orbiting Astronomical Observatory milik Amerika Serikat. Orbiting Astronomical Observatory 2 atau OAO-2 dijuluki Stargazer adalah teleskop ruang angkasa pertama kali yang berhasil diluncurkan pada 7 Desember 1968. Sebuah roket Atlas Centaur meluncurkan ke orbit bumi dengan ketinggian hampir melingkar 750 km atau 470 mil. Data dikumpulkan dalam ultraviolet pada banyak sumber termasuk komet, planet, dan galaksi. Aqua milik Amerika Serikat. Satelit Aqua atau EOS PM-1 adalah satelit penelitian ilmiah NASA yang sedang melayang di orbit sekitar bumi. Satelit ini mempelajari tentang presipitasi, evaporasi, dan siklus air. Aqua adalah komponen utama kedua Earth Observing System setelah
Setelah Terra yang diluncurkan pada tahun 1999 dan setelah Aqua, Aura diluncurkan tahun 2004. Nama Aqua berasal dari bahasa Latin berarti air. Satelit ini diluncurkan dari Vandenberg Air Force Base pada 4 Mei 2002 di atas roket Boeing Delta II. Aqua berada di orbit Sun Synchronous. Satelit ini terbang membentuk formasi yang disebut a train dengan beberapa satelit lain seperti Aura, Calypso, CloudSat, dan Parasol. Himawari milik Jepang. Satelit Himawari merupakan sebuah satelit cuaca yang dimiliki oleh Jepang dan datanya didistribusikan ke negara-negara lain sebagai bagian kegiatan Global Observing System (WMO). Himawari merupakan geostasioner meteorologi satelit atau GMS yang merupakan generasi baru dari satelit M-PESAT, multifungsi transportasi satelit. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya tentang penginderaan jauh kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.